Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala nuril anwar wa syiril asrar wa triyakil akhir wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil adhar wa ashabil akhyar adada ni'amilahi wa ifdolih. Untuk video kali ini saya akan menjelaskan tentang bab untuk penanganan anak yang terkena kejang-kejang. Apa itu kejang? Kejang adalah seorang anak yang ketika mengalami panas tinggi, suhu badan yang berlebih, yaitu melebihi dari atas normal. Artinya ketika anak tersebut suhu normal 36 derajat Celcius sampai 37 derajat Celcius itu dikatakan normal. Apabila nyampe 38 derajat Celcius melebihi dari suhu badan tersebut, maka bisa dipastikan atau apabila anak tersebut nggak kuat fisik tubuhnya akan mengalami kejang-kejang. Apa yang diakibatkan kejang-kejang itu? Yang pertama adalah akan menyerang sistem otak seorang anak, sistem otak anak. Yang pertama. Yang kedua akan menyerang bagian saraf pendengaran. Yang ketiga akan menyerang bagian pita suara. Yang keempat akan menyerang bagian tubuh kembang anak. Maka sehingga anak ketika menyerang dari salah satu yang empat saya sebutkan barusan, akan menyerang salah satu tersebut, pasti ada yang kena. Apabila tidak ada yang kena, berarti itu lagi beruntung. Biasanya yang saya tangani pasien itu kebanyakan ada banyak yang kena. Entah itu bagian sistem tumbuh kembang anaknya, yaitu nanti anak itu tumbuh kembang anaknya itu lambat, nggak sesuai dengan usia anak yang lain-lainnya. Yang kedua, bagian sistem saraf pendengaran. Makanya ketika anak kena kejang-kejang, nggak kena dari sistem saraf bagian pendengarannya, pita suaranya, bahkan sistem motorik otak. Makanya anak kadang-kadang ketika kena itu, setelah itu pasti ada yang kena, pasti kayak mohon maaf ya, kayak agak-agak kurang lah pikirannya, dari pemikirannya kurang, atau bisa juga karena autis, jadinya suaranya nggak bisa ngomong, kemudian bagian sistem saraf telinga jadinya kurang pendengaran, makanya orang nggak bisa ngomong, gagu karena sistem saraf pendengarannya itu terganggu gitu. Nah, bagaimana penanganannya? Nanti saya kasih tahu cara penanganannya, prakteknya, supaya ibu-ibu yang di luar sana supaya tahu penanganan yang cepat, kilat, tepat. Jadi di situ ketika penanganan itu, maka seketika langsung berhenti kejang-kejangnya. Makanya yang penting ibu siapkan yang ini. Pertama adalah bawang putih. Biasanya anak-anak itu kena kejang-kejang usia umur 6 bulan sampai 5 tahun itu rentan sekali orang kena kejang-kejang. Makanya apabila anak ibu ketika panas jangan dibiarkan, diobatin. Tapi apabila kena kejang-kejang, apabila mungkin Anda ke dokter jauh atau rumah sakit jauh, maka yang disiapkan pertama bawang putih. Bawang putih, kemudian ambil satu siung ya, satu biji ini. Kemudian Anda dikupas. Ini saya contohkan ya, contohkan udah saya cincang-cincang ini. Kupas kulitnya. Kemudian Anda cincang-cincang seperti ini. Yang cincang, setelah yang cincang begini ya, kemudian diambil bawang putihnya. Kemudian ini aroma dari bawang putih ini Anda hirupkan kepada anak yang kejang-kejang tersebut, begini nih. Maka aroma dari bawang putih itu akan terhirup kepada hidung tersebut, akan mempengaruhi pada saraf otak. Itu saya pernah lakukan waktu itu, saya penanganan waktu tidak sengaja. Saya itu ke Jakarta, kemudian anak usia hitungan bulan lah, tapi saya nggak tahu tepatnya berapa. Itu kejang-kejang, ibunya nangis-nangis, takutan, karena kan kejang-kejang khawatir lah. Makanya kadang-kadang orang salah prakteknya ketika kejang-kejang dikasih sendok susu, itu membahayakan karena nanti giginya bisa patah. Terus
ada lagi apa ya, yang penanganannya itu dikasih sendok, terus dikasih ada kayak juga kain, itu masa salah. Kejang itu nanti sebenarnya itu nanti juga bisa akan sadar sendiri, cuman tapi apabila penanganannya itu telat, itu tadi resikonya ada, resikonya tinggi bisa menyerang sistem saraf, baik saraf jurusan dari yang barusan saraf telinga itu maka akan kurang pendengarannya, nggak bisa dengar, kemudian saraf pita suara maka nggak bisa bicara, kemudian sistem motorik berarti nanti anaknya agak kurang pemikirannya, kemudian saraf tumbuh kembang anak berarti nanti tumbuh kembang anaknya telat atau lambat seperti itu. Jadi kita cincang yang ini kemudian saya hirupkan kepada anak tersebut, nanti insya Allah dengan seketika hitungan detik atau hitungan menit, karena kejang-kejang itu biasanya nggak lebih dari 5 menit biasanya, cuman bisa lebih, apabila lebih ya berarti memang parah seperti itu. Makanya dengan aroma tersebut bawang putih insya Allah Anda hirupkan kepada anaknya yang kejang-kejang tersebut, insya Allah akan cepat pulih dengan seketika. Itulah manfaat dari bawang putih. Makanya para ibu-ibu yang belum tahu cara penanganan yang tepat, cepat dan kilat, nah ini harus pakai bawang putih. Silakan ibu praktekkan bagi anak-anak ibu yang mengalami kejang-kejang, dan silakan bagikan share video ini kepada ibu-ibu, baik teman, saudara dan lain sebagainya, supaya bisa manfaat dari bawang putih tersebut kepada masyarakat seluruh Indonesia ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.